Saya sempat tanya Pak Usmanto, Pak, itu belum baik. Ini baik terorisme. Saya bilang ini perjanjian ini bisa bongkar. Karena begitu. Dan Mister ini bilang Pak, kayunya besar tapi di dalamnya bocor. Saya bilang betul. Seluruh dunia ini tahu bahwa orang paling pintar di Asia, Korea, Cina, Jepang. Tapi karena kamu tidak punya Pancasila, kamu polkais tidak. Kamu datang sini. Saya bilang Pak, kayu ini tidak ada arti bagi orang Papua. Tapi ingat, di dalam hutan itu, di atas pohon ada burung-burung yang Tuhan siapkan bagian makanan dan doa. Di dalam hutan ada saham, babi dan apa itu Tuhan siapkan doa. Kalau ini semua sudah jadi lapangan bola, jadi apa? Saya pikir adik-adik tidak mengerti sampai di situ. Mungkin Bapak ini karena pernah guru, jadi anggota dewan itu sudah periode kedua, lebih tinggi sebenarnya kamu berjaya. Ya Pak. Tolong dibuat analisa dan lebih banyak ditekankan pada penggunaan hutan. Hutan untuk orang Papua. Yang kedua juga lapangan-lapangan pekerjaan itu tulis yang jelas. Kalau seandainya kita bicara tentang Perda hari ini, saya yakin betul semua anggota dewan akan menolak ini dan kembalikan karena kami sudah sering tolak rancangan Perda yang diajukan oleh Bupati, kami tolak karena kami menurut semua dilihat kami rasa ini tidak ada. Tapi ini karena undang-undang, kalau saya nanti saya bicara di muka adik-adik, kamu tunggu nanti Bapak yang tolak, karena Bapak pasti tolak. Tapi bagaimana suara kita, Tuhan itu maha adil, Tuhan akan tahu bahwa suara kalian juga sampai ke sana ya. Mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih pada waktu saya. Terima kasih Pak Wakil. Ya, silakan. Tadi sudah cukup baik ya, ada apresiasi dari Pak Wakil. Ya tentunya dari kita semua lah pimpinan, kita bangga dengan teman-teman sekalian. Silakan Pak yang terhormat Pak Berman. Ya, terima kasih pimpinan. Anggota dewan yang saya hormati, mahasiswa yang saya hormati, hadirin, sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab satu, masih berbudi. Ya, tadi sedikit gas. Memang ada ini masalah kita belum baca draft yang menyoroti yang disampaikan oleh wakil buat keputusan. Tentu saja kita baru disahkan tanggal 5 ya. Bulan ini juga disahkan langsung berlaku ya, juga kan tiada 30 hari. segala macam turunannya kan masih banyak. Kalau saya tidak salah ini 3 bulan baru dia bisa berlaku. Dikasih waktu sama 3 bulan ya, saja. jadi Betul hari. Iya. Masih dia dalam 20 bulan. langsung posisi mengatakan bahwa kami belum baca draftnya, lalu dia masih langsung sorot begini seperti itu. Memang barang ini juga kan masih beredar, dia masih saling koreksi, saling saling lempar. Terakhir masalah halaman, ada yang 1000 sekian halaman, kemarin diklarifikasi dari mana 812. Saya pikir kita semua belum juga membaca dia punya kebarbaran. Jadi kita semua sebenarnya tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan. Betul, ya kan? Sepakat kalau kita bicara partai, saya ini dari Partai Demokrat. Ya, kalau bicara partai, saya satu sudah dengan jadi wow dari Senayan. Itu kita bicara partai kan. Tapi ketika kita bicara sudah menyangkut disahkan satu rancangan undang-undang walaupun di dalam program kontra untuk saat ini itu sudah disahkan. Tinggal tunggu diundangkan, setelah diundangkan keluar dari undang-undang siapa yang mau diproses atau di Mahkamah Konstitusi sana, seperti ke Mahkamah Konstitusi sana, silakan. Yang saya maksud dalam hal ini, silakan buat dulu dia punya poin-poin keberatan untuk disampaikan ke Dewan, sampaikan. Mungkin barangkali sudah hafal semua undang-undang tadi,
sehingga dalam hal ini ya yang saya sorot itu saja. Adik-adik mahasiswa kita adalah berkumpul di sini kita tidak untuk mencari bagaimana DPR sendiri dan kami tidak seperti yang Pak Wakil dari memang kalau dari haknya boleh kita kalau dari partai lah kalau kami dulu sekarang kalau dari sini kalau memang barang itu diputuskan di sini saya ikut saya punya partai itu dari saya sendiri ya bahasa itu kami memang jujur kan belum draftnya itu belum baca semua itu baru berapa hari itu draft yang mana yang kita mau baca itu masih bingung nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini bukan berarti anggota DPR ini tidak berpihak ke mahasiswa tidak juga jadi kepentingan daerah itu juga memang menjadi prioritas buat kita sehingga bagi kami dari DPR dan lembaga ini barang itu kan tidak ditetapkan di sini ini cuma menentukan sana seperti yang Pak Wakil bilang kalau PRK ini itu kita selesaikan barang sehingga kita tidak dalam posisi untuk tawar menawar oke kita mengerti aspirasi mahasiswa kalau memang mewakili apa tadi aliansi rakyat Merauke ya aliansi rakyat Merauke saya pikir kami pahami apa yang ada di dalam hati mahasiswa tapi tidak dalam posisi untuk dalam menjalankan DPR mencermati atau baca dari pelaksanaan undang yang terus ini saya sorot kita sepakat kalau memang ada keberatan-keberatan yang dilakukan oleh aliansi sampaikan ke Dewan secara baik, secara tertulis siapa-siapa di situ aliansi maksudnya terdiri dari organisasi mahasiswa mana silakan sampaikan secara berjenjang kita akan sampaikan ke barangkali ada teman-teman yang mau jalan kita akan langsung teman-teman itu dalam terima kasih ya adik mahasiswa Terima kasih ya terutama Pak Firman. Masih ya. Untuk hal yang tadi disampaikan oleh yang mahasiswa yang beberapa tadi dan juga disampaikan beberapa tadi, saya intinya di sini bahwa semua menolak tentang undang-undang tenaga kerja ini dan mengajak kami semua di DPR untuk sepaham atau setuju kita bersama-sama menolak. Seperti apa juga yang disampaikan oleh teman-teman bahwa oleh kami di DPR bahwa memang di DPR ini juga tidak semudah untuk mengatakan bahwa menolak. Karena apa? Tentunya undang-undang ini juga oleh pemerintah juga melalui kemudian kita juga tahu bersama bahwa kami berusaha menjadi mahasiswa
undang-undang ini, sehingga itu tadi menurut saya kita sepakat untuk kita coba mari kita sama-sama mempelajari, mengkaji, mempertanyakan hal-hal yang ada dalam undang-undang ini, sehingga kita tahu persis. Tadi saja sudah disampaikan juga bahwa ada 5 rancangan yang beredar di luar. Kita tentunya semua kan tidak tahu mana yang benar ini dari 5 rancangan itu. Pastinya kita belum tahu semua begitu. Jadi mungkin inilah yang kita harus sepakat untuk kita cari solusi, sehingga kami juga sepakat kalau misalkan itu hal yang merugikan masyarakat atau pekerja, ya saya kira kita sepakat bahwa kita tidak akan begitu. Itu yang kita tekankan bahwa semua pasti. Jadi untuk hal-hal tentang kerjaan ini mungkin seperti yang ada di mahasiswa juga sudah sampaikan tadi bahwa sesungguhnya banyak kegagalan-kegagalan yang ada di daerah perusahaan, mungkin di Bio, di Tasik, di daerah mungkin yang ada di kita masalah lingkungan ini yang memang harus kita sama-sama suarakan, kita harus berjuangkan. Nah, ini memang kita tahu bahwa kebanyakan perusahaan masuk ini semua izinnya dari pusat. Daerah itu saya katakan tinggalin saja, tinggal hidup saja. Jadi yang kita harus paham bersama. Jadi artinya kita tidak usah saling menyalahkan di sini, tidak usah saling ini, tetapi intinya perjuangan kita sama, pasti sama. Artinya apa yang ada di mahasiswa itu tidak senang pasti kita senang, karena itu terkait dengan masyarakat, terkait dengan kita punya guru-guru yang ada di perusahaan-perusahaan. Saya juga sendiri orang itu di sini, saya tahu persis keadaan yang di lapangan sebenarnya. Itu yang saya kadang-kadang sendiri sakit hati melihat keadaan ini. Jadi marilah kita dengan adanya kita berpikir sampai hari ini, mudah-mudahan ini jalan sebagai jalan yang paling luas untuk kita membuka lembaran baru, untuk kita sama-sama antara mahasiswa dan kita berjuang bekerjasama untuk menyelamatkan hal-hal yang ditangkap dari ini supaya daerah ini lebih baik. Saya kira kita harus paham dari itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Di sini kami sangat menghargai. Makanya kami untuk itu ada informasi dari bupati bahwa dari mahasiswa mengadakan pertemuan dengan kita langsung agendakan untuk kita jangan kita tunda lagi. Makanya tadi kita undang mahasiswa untuk sore ini juga kita harus bertemu. Itu adalah respon kami di depan untuk bagaimana kita bicara ini supaya kita itu ke depan lebih baik. Jadi begitu yang mungkin dari saya Pak Donald. Baik, terima kasih atas Pak Taufik. Bapak Ibu yang lain, kalau tidak ada Ibu waktu 1. Iya, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Dewan, juga seluruh pemuda-pemuda mahasiswa yang menyatukan diri dari nama Aliansi Rakyat Merauke yang tergabung dari OKP ya. Semangat pemuda. Ya, sesuai apa kata pepatah Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut akan gunung Semeru, tapi beri aku 10 pemuda akan guncang dunia. Mudah-mudahan pemuda kritis dalam hidup. Adik-adik sekalian saya hormati dan saya kasihi, melihat undang-undang cipta kerja ini kita semua belum mempelajari secara detail saya rasa. Baru ada diperhadapkan kita 5. Mana yang benar, mana yang sebetulnya itu diakui oleh pemerintah. Ini berarti ada penyusupan seperti itu. Jadi mari apa-apa yang menurut kita pelajari dan itu tidak sesuai dengan kita punya keadaan di daerah kita ini yang merugikan para hak wilayah, merugikan juga rakyat Merauke khususnya, wajib hukumnya kita semua untuk memperjuangkan ini. Wajib hukumnya. Tidak mungkin kita sebagai wakil rakyat diam, sangat tidak mungkin. Jadi kalau saya lihat di medsos, Presiden mengatakan seperti ini, bahwa ini keliru, itu sesungguhnya yang mana?
Mari kita DPR juga mempunyai pakar hukum, kita mempunyai orang-orang pintar di sini. Kita bisa kaji sama-sama. Mungkin ada di mahasiswa mana poin-poin mana pasal berapa. Kami bisa koordinasikan dan akan konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja langsung ataupun ke DPR. Fraksi-fraksi kita semua pasti juga akan menerima kita. Saya rasa seperti itu adik-adik, jadi kita jangan gegabah. Saya tidak membenarkan 100% apa yang kita sampaikan itu benar adanya, tapi saya juga tidak menyalahkan 100% apa yang kita sampaikan itu salah. Jadi kita masih dalam keraguan, mana sih yang sebenarnya yang akan kita ikuti seperti itu. Kita harus tahu, jangan mudah kita dibawa angin ke sana kemari. Bagaimana Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita juga akan mengkaji ini memerlukan waktu yang sangat, nggak mungkin 900 lebih lembar. Jadi poin-poin apa yang menjadikan kita dirugikan untuk di daerah kita khususnya dan juga umumnya di Indonesia, kita nanti akan koordinasi dan konsultasi. Kita akan bicarakan dengan pakar-pakar hukum kita yang ada di sini, khususnya di Merauke. Siap, baik di acara formal ataupun informal. Yang jelas pasti saya rasa Bapak Ibu semuanya akan siap ikuti adik-adik punya keinginan yang mulia ini seperti itu. Saya sungguh terima kasih dan apresiasi. Yang kedua kali saya mengucapkan kepada adik-adik kita, mudah-mudahan betul-betul dengan motivasi adik-adik yang semangatnya tinggi dan benar-benar karena keinginan dan tujuan yang mulia, mudah-mudahan ini masih ada kesempatan. Belum langsung disahkan terus kemudian itu wajib hukumnya rakyat Indonesia mengikuti itu. Ya, Presiden belum tanda tangan, kita belum ada sosialisasi ke bawah. Saya rasa masih ada kesempatan. Seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Wakil. Dilanjut Pak Wakil. Baik, saya minta maaf. Yang pertama saya pikir kita sepakat. Kita sepakat begini, jangan ada pikiran bahwa adik-adik itu nanti tidak pernah buat analisa. Orang punya analisa tadi sudah tergambarkan dengan apa yang mau bicara. Jadi abaikan itu, yang belum baca kita. Mereka sudah baca dan buat analisa. Saya seorang guru, mantan guru, dan saya bisa dengar orang bicara ini kira-kira dia pernah buat apa. Dari apa yang diungkapkan dari mulut saja saya bisa tahu kira-kira apa. Dan saya lihat di sini murni mereka memperjuangkan hak orang kecil. Dan saya minta dewan kita kesampingkan dulu pikiran karena kita dewan belum baca lalu kita bilang masih belum baca. Analisa itu yang perlu mereka sampaikan ke kita dan kita punya kewajiban untuk kasih ke sana. Tidak ada tawar menawar. Tidak punya partai. Saya dari partai Golkar. Golkar juga menyetujui itu. Tapi juga sebagai warga, jangan lupa saya wakilan masalah Rocky. Kalau ada keberatan seperti itu, saya mau saya pilih Fraksi Pak, proyek saya dari Rocky, dia terima. Analisanya seperti itu. Saya tidak. Kita mau bawa ke mahkamah manapun, tidak ada urusan kalau mahasiswa sampaikan masalah. Ini masalah bukan untuk ini. Kekhawatiran anak-anak muda yang khawatir masa depannya karena perilaku kita. Ya, baik, terima kasih Pak Wakil. Teman-teman anggota, ada yang lagi yang perlu ditambahkan? Izin pimpinan. Yang kedua Pak Dermasan. Baik, terima kasih pimpinan. Duduk pantas satu Pak. Duduk pantas satu. Pertama saya apresiasi dulu buat adik mahasiswa. Saya salut. Waktu saya dulu seperti kalian itu, saya belum pernah mendengarkan suara saya. Di sini pun masih kurang berani. Tapi saya lihat adik mahasiswa ini sudah bisa mengutarakan sesuatu pendapat, menganalisa sesuatu masalah. Itu saya salut. Jadi untuk itu saya apresiasi. Kemudian sedikit saja pertimbangan. Tadi sudah banyak pendapat bahwa kalaupun misalnya ada ini untuk meminta kita supaya kita menolak undang-undang ini, itu tadi sudah disampaikan. Karena kita juga dari representasi dari
hanya saja mungkin dalam isi undang-undang cipta kerja ini juga ada yang bagus. Kira-kira bagaimana? Ada nggak yang bagus di situ? Oleh karena itu mungkin juga ada yang memang kurang bagus. Angkat tangan terus. Oleh karena itu saya harapkan tolong adik-adik ini, mahasiswa ini diinventarisir dulu masalah-masalah yang memang kurang menentukan buat kita semua. Untuk itu dalam diinventarisir ke pasal, ke ayat, apa ke ya ayat ini nanti disampaikan buat kita dewan ini. Kalau memang itu aspirasi itu kita bawa ke DPR ini ataupun ke mana negeri ya atau bagaimana, nanti kami siap mengawali. Jadi itulah karena apresiasi kami. Jadi kita di sini dewan ini kita sama saja sebenarnya. Ada juga yang memilih kami kan kira-kira begitu ya. Karena itu saya pakai satu kali saja. Tadi supaya diinventarisir masalah-masalah yang memang kurang menguntungkan. Tadi Pak Ketua bilang masalah hak layak juga ya. Tolong disampaikan itu dibuat rapi analisanya, nanti kurang lebih rasanya lebih oke. Nanti kita aspirasi ke kita. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Sore. Terima kasih yang terhormat Pak Hasan. Silakan yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusri. Dalam aksi ini saya berkaitan dengan di lapangan. Sukimi. Agus Yusri. Sukimi. Agus Yusri. Agus. Sampai terkait. Agus dari mana? Hai. Hai. Baik, menanggapi berjalannya diskusi pada sore hari ini, saya rasa sangat menarik. Saya secara pribadi menangkap bahwa beberapa argumentasi beberapa dewan yang terhormat, saya mendengar bahwa belum membaca. Saya tidak menyalahkan bahwa ada yang tidak baca. Itu hak Bapak selaku perwakilan rakyat. Nah, ada beberapa poin yang saya tangkap di sini dari argumentasi Ibu Dewan maupun Bapak Dewan menganggap bahwa kami datang di sini ibaratnya dalil-dalilnya itu tidak kuat. Oh, perlu pahami bahwa mahasiswa adalah orang-orang intelektual. Betul. Ini mohon maaf, saya punya suara ini terlalu besar. Ini mungkin daerah kualitas saya berbicara begitu. Saya rasa bapak-bapak di Dewan lebih paham dinamika seperti ini. Saya lanjut bahwa kami juga mengkaji barang ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahwa kami juga turut tidak asal-asal. Kemarin mungkin dari perwakilan DPR sudah melihat teman-teman kami yang ada di lapangan. Satu pertanyaan besar saya yang paling fundamental yang perlu digarisbawahi bahwa ketika hal ini benar, apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Merauke ini sepakat dengan tolaknya Omnibus Law? Ketika apa yang disampaikan ini benar adanya yang ada dalam undang-undang? Ini pertanyaan saya ini. Apakah pihak DPR Kabupaten Merauke sepakat menolak hal itu? Ketika itu benar, karena asumsi dari anggota DPR bahwa itu masih dalilnya itu belum kuat. Kembali lagi pertanyaan saya, menarik kembali bahwa apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Merauke ini sepakat ketika itu benar adanya? Itu dulu perlu dijawab nanti. Kemudian aspirasi yang kami bawa ini mungkin yang merasakan nanti ketika hal ini benar bukan cuma dari kami, mungkin dari anak-anak cucu kami juga nanti, anak cucu dari bapak-bapak dewan yang terhormat. Nah, hadirnya kami di sini menjadi representasi teman-teman yang menolak Omnibus Law ini. Begitu. Dan otomatis kami dari Aliansi Alam Merah ini menolak hal itu, maka kami mengajak Dewan Perwakilan yang ada dulu pada hari ini sama-sama menyuarakan hal itu. Oke, bukan saya membandingkan bahwa DPR Merauke dengan DPR lain. Tidak, saya tidak membandingkan, saya cuma memberikan analogi bahwa ada beberapa daerah yang tolak hal itu. Begitu.
Saya tidak tahu internal partai, persoalan fraksi, itu saya tidak tahu. Mungkin internal Bapak yang lebih dalam. Kemudian kedua, menanggapi bahwa ada argumentasi saya dengar tadi menganggap bahwa hal ini belum diterapkan disosialisasikan. Maka turunnya kami itu untuk hal ini tidak dilaksanakan. Supaya Presiden Republik Indonesia ini tidak menandatangani persoalan Omnibus Law ini. Hidup mahasiswa. Begitu. Kalau undang-undang ini sudah disosialisasikan, sudah diterapkan itu, bias kami tidak ada. Maka hadirnya kami untuk melarang hal itu. Karena kita juga bicara ini sudah ada di sini juga Pak. Begitu. Kita sudah sesuai dengan yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Salah satu poin-poin yang paling mendasar. Makanya kalau memang pihak kalau memang pihak DPR belum membaca hal itu, bisa dijadikan referensi apa yang kami sampaikan. Begitu. Saya rasa itu saja dulu yang saya sampaikan. Nanti berkembang di diskusi selanjutnya. Terima kasih izin Bapak Dewan kalau mungkin suara saya intonasinya lebih keras. Saya tidak bisa pelan-pelan bicara kan. Dalam saya juga besar. Terima kasih Pak Agus. Baik, saya pikir mungkin ada lagi, silakan. Sebentar Pak Hidayat. Baik, selamat sore. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya menanggapi apa yang telah disampaikan berdasarkan diskusi kita tadi. Yang menyampaikan bahwa persoalan baca dan tidak. Pasti asumsi-asumsi, bisa dikatakan asumsi konyol itu pasti ada. Yang pertama, kita tidak monoton dalam perspektif hukum saja. Itu perlu kita pahami juga. Tidak monoton dalam hal itu. Undang-undang sebelum dikeluarkan, sebelum disahkan, itu perlu konsultasi publik. Konsultasi publik itu apa? Kepada masyarakat. Ini persoalan daripada entah DPR ataupun kita baca atau tidak, itu bukan menjadi persoalan, tapi kita turun itu sudah jelas. Karena kita ini negara demokratis, partisipasi masyarakat itu jelas perlu. Nah, terus penekanan lagi, mohon maaf, ini kita ini representatif daripada rakyat, bukan semata-mata monoton pada representatif daripada partai. Itu perlu digarisbawahi juga. Terus Omnibus Law, arah perubahannya ini kan arah perubahannya ke arah pembangunan, fungsional. Tadi ada sempat singgung terkait tanah, wilayah, ya. Arah perubahannya kepada pembangunan berarti lebih kepada melihat hasil tanpa memandang proses. Itu perlu diketahui. Dengan label kesejahteraan, dininabobokan dengan janji-janji, akhirnya lahan dirampas. Itu perlu diingat. Dan gaya kepemimpinannya pasti akan otoriter. Itu sudah pasti. Catat hari ini, kalau arah perubahannya sudah ke arah seperti itu, partisipasi masyarakat pasti tidak akan dilibatkan. Itu jelas. Karena yang kita inginkan ini struktural. Bagaimana partisipasi masyarakat? Mendidik rakyat itu bukan dengan cara-cara seperti ini. Itu perlu kita pahami. Terus begini, berbicara soal kita turun, persoalan aksi, kita perlu ketahui. Kita ini termasuk dalam orang-orang, bukan berarti kita ini suka konflik, tidak. Kita mengelola konflik itu, mengelola konflik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Orang-orang yang tidak suka konflik, identiknya dengan apa? Dengan siapa? Coba tanya, coba teman-teman pikirkan. Yang tidak suka konflik. Arah perubahan pembangunan ini sudah jelas. Arahnya seperti itu. Gaya kepemimpinannya pasti otoriter. Saya kira itu saja, terlepas daripada baca dan tidak baca. Karena sudah jelas-jelas undang-undang itu ketika dikeluarkan tanpa ada konsultasi publik, maka itu dikatakan gagal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjut Bang Hidayat. Terima kasih waktu dan jawabannya. Kita sudah sepakat dengan kita fokusnya Kita kan tahu itu gue. proses perencanaan, kemudian proses pembahasan, dan
kan ada 3 lembaga, DPD, DPR, dan pemerintah. Nah, untuk Omnibus Law itu pemerintah yang menentukan, bukan DPR. Jadi DPR itu cuma tambahan saja. Tapi ide itu dari pemerintah. Latar-belakang itu sudah jelas Iya, bahwa langsung dekat tuh ya. menanggapi Erlangga persoalan atau apa? sehingga muncul ide mempersatukan kepada masyarakat undang-undang. Hanya saja itu tadi dampaknya yang kami lihat berkaitan dengan poin-poin yang sudah kita buat dalam pengajian. Sudah ada kita bawa juga tempat kita aktif tapi fokus kita pada undang-undang itu adalah tenaga kerja dan persoalan itu yang kita kaji sekarang. Ada nanti silakan nanti kawan kopi biar apa dewan terhormat juga bisa melihat. Jadi poinnya bukan dibaca atau tidak gitu ya, tapi kita sedikit berbalik melihat pasal yang bermasalah itu ada di hasil kerja kami. Itu yang kemudian menjadi undangan untuk anggota DPR. Nanti kita bisa menyesuaikan mungkin kalau memang ada tambahan dari Bapak Ibu anggota dewan. Tapi poin kita menolak dan tidak memenuhi. Bayangkan itu yang direncanakan bulan Februari hanya jangan beberapa waktu di tempat undang-undang bisa terjadi di masa pandemi ada apa nih? Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita dari Ini negara punya langsung kemudian dijelaskan bahwa itu bukan hanya berdampak pada yang lain, Papua itu tidak dirasakan karena Papua adalah negara Indonesia. Kalau undang-undang berlaku ya kita harus ikuti. Nah itu yang saya pikir menjadi poin penting. Nanti teman-teman silakan berbanyak hasil kajiannya sehingga Bapak Ibu bisa baca. Mungkin itu apa output yang kami harapkan bisa sepakat begitu, tapi mungkin agak sulit. Hanya saja yang mau ingin kami sampaikan mungkin kita akan beberapa materi kita nanti kalau ibu silakan koreksi ada staf ahlinya mungkin bapak ibu jadi nanti bisa konsultasikan kami lagi kalau bapak ibu keberatan tidak menyetujui atau sepakat dengan kami sepakat untuk kita ambil kedua, kemudian kita lihat di keterangan kerjaan. yang itu dilindungi oleh undang-undang nomor 9 tahun